Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Hadratul Mukarram, para kiai, para alim, para sepuh, wabil khusus Kiai Ratib, wabil khusus panjenenganipun Kiai Rahmat, Kiai Muqayyim, Kiai Ahmad Syafi'i, Kiai Qasim, lan ingkang kula hormati lan kula mulyakaken lan ingkang kula taati fatwa-fatwanipun inggih menika panjenenganipun Romo Kiai Haji Dedi Iskandar saking Tangerang. Keleresan panjenenganipun tembe wangsul nembe 6 tahun teng Indonesia. Alhamdulillah saged kumpul kalih kula sesrawungan sareng teng majelis insyaallah ingkang mulia tur barokah. Insyaallah badhe maringi setitik rong titik wejangan nasihat kangge kula lan panjenengan sedaya. Saderenge kula ucapaken marhaban bihudurikum dumateng Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar lan rencang-rencange saking Tangerang. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Bapak Kiai sedaya mawon sing wonten teng Tugudara. Langkung rumiyin kula ngaturaken pangampunten ingkang kathah. Bilih kula ngopeni tajuk niki, nyaponi tajuk nabu kentong tapi laka kentonge. Kadang-kadang azan, kadang-kadang puji-pujian, ari langkah-langkah nemen yang ngimami. Kula pangampuntene sing kathah para kiai, para alim, Kiai Rahmat, Kiai Ratib sedaya mawon. Kula nyuwun pandongane dumateng panjenengan sedaya, muga-muga kula diparingi secara pribadi lan rencang-rencang jamaah, muga-muga diparingi kuat iman Islame. Terus kula nuwun sewu pangampuntene sing kathah. Bilih kula kewanen Kiai. Bilih kula kewanen ngadakaken kaya kiye manakiban ngoten. Pada dasarnya kula njalanaken amanate guru kula saking Lirboyo, njalanaken amanate guru kula saking Jogja, njalanaken amanate guru kula saking Jombang Gus Alif. Jarene ngomong, "Dim, manakiban tong." Jarene kados niku. Akhire kula purun manakiban atas dasar dikongkon ding para guru kula. Kula manakiban niku biasane Kiai, biasane niku ngan wong 5 luwi-luwi setitik. Niku kula, istri kula, Mimi, Toli, ya wajuria tangga-tangga. Mulane mau niki pangampunten jamaah sing nembe dugi sing kari. Biasane yang wong 5 dadi mandeng wong akeh motor dari rumangsane wis pirang-pirang dadi kula mulai. Dadi kan terlambat sing bojong. Biasane ngenteni riyin, ngenteni sing bojong. Bapak Ibu kang kula hormati, sepindah malih para kiai terutama kula sengaja dalu niki ngundang panjenengan sedaya para kiai khususe lan jamaah sing biasa hadir. Tujuane kula karena dalu niki bertepatan dengan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dalu niki mudah-mudahan arwahnya beliau karena beliau disucikan oleh Allah mudah-mudahan hadir
Mudah-mudahan jalukaken ning Gusti Allah, jalukaken barokah kanggo awake kula lan panjenengan sedaya sing hadir. Pak Gowo ingkang kula hormati, jamaah sedaya, kula ngadakaken kados menika niki atas dasar pertama dikongkon Kyai, sing kaping kalih wonten jalukan. Mulane jare Pak Ulis aran manakibe apa kiye? Manakib saanane. Bisane manakib saanane yang biasanya hari manakib kan buahe warna pitu, jaburane warna pitu, ayame warna pitu. Niki kula saanane mawon, saduwene sabisane. Sebab kula jamaahe kula niki ambek terutama ora duwe duit. Jadi kan wis pokoknya yo saanane. Jadi jamaah sing kepengen sodako, sing kepengen ngormati jamiah manakib, jadi bisa, kabeh wong bisa. Ora kudu-kudu larang, ora kudu-kudu murwat. Artine jajanan saanane, panganan saanane, yo diniati sodako, diniati kanggo ngormati wong sing tes pada maca sholawat. Sebab sajarone manakib kan macane sholawat. Imamnya siji maca manakib, jamaahnya maca sholawat. Man sholla alayya wahidan, kata Kanjeng Nabi. Lamun boten salah niki pangapunten. Sapa wonge sing gelem maca sholawat ning awake ingsun sapisan bae, jare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi alfamarrah. Satu makalah menyatakan 10 ambalan, satu makalah menyatakan 1000 ambalan. Sing gelem maca sholawat ning Kanjeng Nabi sepisan diwales ning Gusti Allah. Gusti Allah nein sholawat maring wong kuwe ngucapaken donga endah selamat, endah oli rahmat kuwe ping 1000. Maka kula ping pirang ewu miki maca. Ping pinten-pinten ewu nggih. Nah, sepindah malih terusan kula ngelingaken malih ari maca sholawat lamun bisa ta diniati kanggo wong tua sing wis meninggal. Kula kah maca sholawat ari manakiban ning atine niat isun maca sholawat kanggo pahalane kanggo wong tuane isun sing wis meninggal. Insya Allah anjok mana ning kulane sing maca gen oleh ganjaran. Dadi aja dewekan bae, aja go dewek bae. Ngoten nggih. Kula pun sanjang berkali-kali ngelingaken malih. Pangampurane sing kathah para kiai, jamaah sing biasane hadir wong 5, wong 6 luwi-luwi niki rada kata setitik. Alhamdulillah neantah siji ngormati haule Syekh Abdul Qadir Jailani, keloro ngormati tamu. Beliau niki Kang Dedi niku tamu, sing kanamene kan mertamu, dihormati, disambut tinggula kabeh. Wa ikraman ning karo tamu, mulyakaken tamu, masyaallah luar biasa pahalane. Muga-muga oleh ganjaran amal soleh karo disambi. Niki sifatnya santai mawon. Bapak Ibu kula hormati, pun kula pun nyaluk pangampura. Ya suguhan tala wis umum, ana ya disabjabur barang langka ya wis jatis bareng-bareng. Sing penting manakibe, sing penting sholawate. Ngoten nggih. Salajengipun mangga kula sareng-sareng mirengaken tausiah ingkang badhe dipun sampaiaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar saking Tangerang. Tapi mangke bokatan bahasane ora Jawa diampura ya Bu, yang beliau bahasane Sunda. Sekali bisa Jawa, bahasa Jawa Timur. Kemian mondok bareng karo kula ning Lirboyo, kula wangsul kuli ning bangunan ning proyek, panjenenganipun mangkat ning Yaman, toli niki nembe wangsul. Dadi lamun bisa ngomong Jawa Timur, ora Jawa ya Arab sekalian atau Sunda. Ning kene langka wong Sunda. Kangelan. Jadi lamun ngomongnya bahasane letter benan ya lu diampura ya Bu. Paham nggih, dipahami nggih. Wis waju kan bagian tua bahasa Indonesia ya. Ngerti apa enggak Pak waju? Nah, ngerti apa enggak cek kayak gue. Wong Sunda lho ya. Iya. Pun pangampunan singkatah sekedar mukadimah saking kula Sohibul Mahad, Sohibul Musola, pangampunan singkatah selajengipun mangga kula serahaken dumateng Kang Dedi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil mab'uts bi asrafil millah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inadh dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairul qaul ba'da qauli qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan daripada saudara saya, teman saya seperjuangan di Pondok Pesantren Lirboyo. Berkat kudrat iradat Allah, akhirnya saya bisa datang ke sini untuk ikut serta melaksanakan hadir dalam rangka haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sekarang masuki ke 877 kalau kita haulnya dari dulu, karena beliau wafat pada tahun 561 ya, 561 Hijriah setelah hijrah. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini dari Tangerang, yang sebenarnya saya kalau istilah bahasa Sunda dibilangnya mamatahan ngoyai kemeri bapak sanesnya. Saya datang ke sini ya tujuannya ingin cawe-cawe lah, ikut serta walaupun hanya punya sedikit saya nyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu Pak ya. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapakku selaku pemerintahan di kelurahan di desa Dukuh Widara, Sohibul Maksud, Sohibul Hajat, yaitu Mbah Dim. Biasanya saya panggil Mbah Dim, kalau di sana biasanya panggilnya Mbah Dim dulu. Ya sampai sekarang saya panggilnya Mbah Dim, insyaallah. Mungkin dengan awal daripada perdana ini, permulaan daripada merayakan haul, melaksanakan haul yang pertama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan Allah kasih berkah terus, Allah kasih kemudahan terus, kelancaran, dan dikuatkan dari berbagai macam ujian dan cobaan. Karena kalau saya hitung-hitung 877 ditambah 2017, kemudian 877 ditambah 1438 Hijriah, itu hampir sama-sama rata-rata dalam hitungannya masuknya ke Pati Mbah Dim. Iya, mungkin di tahun 2017 ini Pati jatuhnya. Jadi kita lebih berat lagi Pak ya menghadapinya, lebih berat lagi, entah itu apa. Jadi mungkin apa sih namanya rahasia di balik itu. Mungkin kita harus mulai waspada kalau begitu ya, waspada dan banyak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in. Kemudian juga yang saya hormati para kiai, para alim ulama yang saya hormati dan saya banggakan. Saya pertama kali datang ke sini itu senang sekali, nggak tahu apa yang terjadi dalam hati saya. Oleh karena itu saya sangat terpukau hati saya ini, karena mungkin pertama saya datang ke sini dengan keadaan wilayah yang berbeda dengan apa yang ada terjadi di Tangerang. Semua kampung seperti ini saya perhatikan. Nah, mudah-mudahan ke depan saya masih bisa lagi datang ke sini, walaupun tujuannya hanya untuk bertamu saja, begitu kira-kira. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki, mungkin saya akan membacakan atau menyampaikan tentang karomah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sekelumit ya. Kita baca dulu sholawat Ibrahimiyah, gak apa-apa ya, biar ada
apa namanya keberkahannya. Walaupun itu sudah banyak baca sholawat, tapi saya juga bawa sholawat ya. Jadi kita bareng-bareng baca. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baitihil kiram syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث المقام المحمود الذي يقبضه به الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء برحمتك وتجل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا رحمن الدنيا والآخرة وراحمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهم من تشاء. فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله رحمة تبدلنا بها رحمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك. اللهم ألهمنا علما نبقى به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau kita berbicara mengenai haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka kita akan membicarakan tentang para wali, para kekasih Allah yang lain. Karena apa? Karena tidak mungkin ada
wali-wali yang ada di di negara kita, di tempat kita, kekasih-kekasih Allah di tempat kita, kalau dulunya tidak ada ketuanya. Di antara pemimpin daripada aulia min aulia illahi ta'ala yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir di kota Baghdad. Beliau adalah sosok manusia pilihan Allah, khiyar min khiyarin nas. Karena sebelum lahir beliau pun Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj mengatakan bahwa nanti di kemudian hari kakiku ini akan ada di pundaknya cucu cicitku yang daripada Sayyidina Hasan, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kakinya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di pundaknya seluruh para wali di dunia ini. Masya Allah. Ini ketika zaman Isra Mi'raj, artinya 570 tahun sekian belum dilahirkan, tapi Tuan Syekh Abdul Qadir roh sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita pun sama seperti itu. Kejadian-kejadian kita bapak-bapak, semua kejadian yang menimpa pada diri kita itu sudah Allah tuliskan. Kita mah hanya sebatas membawa badan saja, sementara perjalanan hidup kita itu sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Rasulullah SAW bersabda, yujma'u khalqu bi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu alaihi al-malak wa yaghfiru wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun am jannah awin nar. Itu sudah dicatat, kita sudah selesai. Rupiatul Aqlam sudah selesai, tulisan-tulisan kita. Cipulanah nantinya bakal sekian umurnya dalam hidupnya, rezekinya sekian, nikah sama orang sana, dan nanti akan cerai di tahun sekian, kemudian dia nanti akan nikah lagi, akan cerai lagi. Itu sudah ada tulisannya. Jadi kita hanya sebatas menjalankan saja. Hanya kadang-kadang kita untuk meyakini ke arah sana bahwa diri kita itu hanya sebatas membawa badan saja, sementara rel jalan kita, arahan kita sudah Allah arahkan, tapi kita tidak yakin, tidak percaya. Bahkan kadang-kadang kita merasa ngarasula, ente sadar nggak sadar. Kadang-kadang kita suka menyalahkan, kok hidup gua kok susah aja, kok hidup saya ini kayaknya sulit sekali, kok saya belum menemukan, belum enak mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa? Karena kita tidak punya keimanan, kita tidak punya keyakinan bahwa semua kejadian ini sudah Allah tentukan, sudah Allah tuliskan. Rupiatul Aqlam sudah diangkat tulisan, wajabatis suhuf sudah kering tulisan itu. Coba bayangin, artinya apa? Yang sekarang kita alamin ini sebenarnya yang sebatas yaitu wayang saja, sudah kelar, tidak ada yang ngegerak-gerakin. Di situ apa yang harus kita lakukan? Percaya. Setelah itu apa? Munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar tulisan kita yang ada di Lauhil Mahfuz itu tulisan yang baik. Itu kewajiban kita, begitu, husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan sampai kita punya pikiran, tulisan saya mah misalnya mungkin sudah masuk neraka, saya mah nggak perlu lagi ibadah. Tidak seperti itu. Kalau tulisan saya sudah masuk surga, nggak perlu saya ibadah, nggak perlu seperti itu. Karena kita tidak tahu akankah kita itu terakhir husnul khotimah apa su'ul khotimah, kita tidak tahu. Nah, untuk kita meyakini itu, yakinkan bahwa kita adalah orang-orang baik, yakinkan bahwa ibadah kita adalah ibadah yang baik, golongan kita adalah golongan yang baik. Di situ kita rapihkan ibadah kita, insya Allah tulisan kita yang ada di Lauhil Mahfuz itu adalah tulisan yang baik. Kembali kepada mengingat akan adanya haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikrum
Haul itu adalah tepung tahun, memperingati pertemuan tahun lagi di mana meninggal. Apa kok Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dihaul oleh seluruh dunia, oleh seluruh makhluk Allah, bahkan kaum jin pun sama ikut melaksanakan haul seperti kita. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah untuk mengingat bahwa Allah menciptakan alam ini pasti ada pemimpinnya. Pemimpinnya yang pertama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan lagi amanat kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus para sahabat bagaimana? Kemana itu para sahabat yang lainnya? Para sahabat sama tapi kedudukan di hadapan Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah dimurad oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wali, untuk menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini masuk ke dalam semua kalangan, Bapak-bapak. Nah, masuk ke dalam semua kalangan. Baik kalangan orang yang baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Zaman dulu itu orang baca Al-Quran itu masih salah-salah. Bahkan kalau mendoakan orang itu banyak sekali kalimat-kalimat yang disampaikan kepada siapa? Kepada roh-roh leluhur, Ki Jambrong lah, Ki Anu, ya kan? Tapi tetap di situ dibawakan karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh, semua kalangan beliau itu. Kalau para sahabat itu tidak. Artinya beliau itu khusus berperang mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penguasa darah biru istilahnya begitu. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani inilah sebagai wali Allah yang siapapun orangnya mengingat beliau, memberikan hadiah hadolah kepada beliau, meminta tolong kepada beliau untuk wasilah agar hidupnya lebih dimudahkan. Di situ akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan hal seperti ini sangat baik sekali. Tapi kadang-kadang orang itu lupa. Saya perhatikan dan saya dengar apa yang disampaikan oleh Mbah Dim ini tentang kegiatan demi kegiatan membacakan manaqib. Karena manaqib ini kalau diumpamakan seperti berjanji. Kalau al-barjanji rawi itu kan cerita sejarah tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan berbagai perjuangannya diceritakanlah di dalam manaqib, di dalam rawi al-barjanji, yaitu karangannya Syekh al-Barjanji. Sementara manaqib ini adalah perjalanannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang mengarangnya? Siapa yang menciptakannya? Itu para murid-muridnya yang pernah bersama-sama dengan beliau. Gitu. Nah, kalau rawi itu Al-Barjanji ini mengarang kitab sesuai dengan apa yang diceritakan oleh para sahabat Nabi yang ikut pada waktu itu dengan para sahabat Nabi. Nah, jadi manaqib dengan rawi itu sebenarnya sama. Hanya kalau manaqib itu lebih banyak terjemahnya ke dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ya kan? Kalau sementara rawi itu menggunakan bahasa Arab rata-ratanya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lahir di Baghdad. Beliau mempunyai ibu, ya kan? Ibunya itu adalah Siti Aminah Fatimah, Siti Aminah, Siti Fatimah ya, Siti Fatimah daripada ibu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau masih kecil saja sudah terlihat tentang aura positif, tentang kebaikan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Di antaranya adalah ketika beliau melihat ke atas loteng, padahal di rumahnya di Baghdad, beliau bisa melihat bagaimana orang melaksanakan ibadah haji, di mana wukuf di Arafah. Beliau melihat, padahal kan Baghdad ke Saudi itu jauh sekali, tapi beliau bisa melihat, masya Allah. Begitu juga beliau ketika mengikuti seekor sapi lagi main-main, masih kecil, lari-lari dia, kemudian sapi itu dipegang, sapi nengok dan berbicara sapi itu, kenapa kau main-main saja?
Bukannya kamu itu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Malu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dari kecil saja sudah kelihatan. Kemudian juga sebelumnya juga siapa namanya, yang namanya bibinya itu Siti Aisyah, itu beliau sudah terlihat. Siti Aisyah ini, jadi keluarganya itu memang benar-benar keluarga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena memang silsilah diruntutkan itu adalah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bibinya itu mempunyai karomah, di mana karomahnya bibinya ini adalah bisa apa? Dimintakan doa untuk diturunkan hujan pada waktu itu. Alhamdulillah, ternyata tidak sampai mengatakan apa namanya kepada jamaah, beliau hanya nyapu pada waktu itu dan hanya kretek dalam hatinya, ya Allah turunkan hujan agar kami ini tidak kepanasan. Allah kasih hujan pada waktu itu. Nah itu diantara daripada karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk karomah beliau yang paling besar diantaranya adalah karomah beliau ketika duduk di atas sejadah hijau yang dimana di situ tertulis nama-nama murid-muridnya. Nah, di antara kita haul ini kita mengharapkan agar apa? Agar kita termasuk daripada murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang kita tuju. Karena kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin apa namanya ibadah kita lebih dekat kepada Allah, itu kita tawasul kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah niscaya Allah akan tunjukkan jalan dia, Allah akan arahkan kemana hidupnya itu, karena kita selalu ta'aluk dengan wali Allah, kekasih Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan diberikan sama petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita logikanya seperti ini, kita tetap tidak boleh kita ego dalam beribadah. Dalam hidup pun kita tidak boleh ego. Kita harus tahu bagaimana cara-cara kita agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya karomah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika kita dianggap muridnya, bahkan sampai mengadakan acara haul, kemudian juga terus semakin tahun berkembang. Ini yakin saya, kalau terus haul ini didirikan, semakin tahun akan berkembang. Kenapa saya katakan demikian? Karena karomah keberkahan beliau itu yang sangat-sangat besar. Hanya kadang kita berat untuk melaksanakannya. Ini Masya Allah dimulai oleh Mbah Dim ini, saudara saya ini. Saya sendiri di sana belum bisa mengadakan seperti ini. Padahal sebenarnya kita acara maulidan dan lain sebagainya, acara-acara yang lain kita bisa mengadakan. Tapi kalau untuk memulai perdana mengadakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir, kayaknya saya masih riskan. Ada rasa takut. Iya, saya ada rasa takut, rasa khawatir. Tapi Masya Allah, ya kan, ini Mbah Dim ini Masya Allah apa namanya dengan kegigihannya terus membacakan manaqib tiap sebulan sekali, dan pada akhirnya sekarang bisa melaksanakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam hidup kita itu, di dalam badan kita itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir itu bermanfaat buat kalian. Kata-katanya sedikit zikir, ya gampang zikir. Tapi sebenarnya isi daripada zikir itu adalah menyatukan lisan dengan hati. Ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, di dalam hati kita katakan, kita terjemahkan, ya Allah Gusti, hampura abdi, mohon maaf saya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sebatas la ilaha illallah, mulut saja mengatakan la ilaha illallah, hambar lamun cek orang Sunda mah cai, cek cai mah hambar. Moal beunang urang pahalana. Tapi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tahu la ilaha illa ma'budah bihaqqin ilmu illallah angin Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Tanamkan dalam hati kita seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sama antara lisan dengan hati, maka timbullah zikir-zikir kita itu ngambang, tidak ada artinya, karena mulut dengan hati tidak sama. Berarti kalau begitu sama dengan orang munafik, wajah menghadap tapi hatinya membelakang. Itu namanya orang munafik. Oleh karena itu, dengan zikir
kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu berzikir kepada Allah, kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah, kita akan dilepaskan dari berbagai musibah. Zikir, kuncinya zikir dalam hidup ini sebenarnya. Tidak ada yang lain. Termasuk sholawat, zikir. Hanya kalau zikir kita kepada Allah, kalau sholawat kita kepada Rasulullah. Itu yang membedakan, itu saja. Jadi dua itu. Apa yang harus kita katakan zikir itu? Gak perlu harus banyak zikir itu, gak perlu mengucapkan macam-macam kalimat dengan tujuan agar begini, agar begitu, agar begini, agar begitu. Itu hanya media saja. Sebenarnya yang pada intinya adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mau zikir ratusan kali, ribuan kali, insya Allah hidup kita akan selalu rungsing jeng rungsing, akan selalu bingung dan bingung, karena tidak sama dengan hati, tidak paham arti daripada zikir itu sendiri. Jadi dengan zikir semua permasalahan bisa dipecahkan. Hanya kadang kita tidak tahu, kalau kita tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat Rasulullah. Sekarang kita menyukai sesuatu, kita sayang kepada sesuatu, pasti kita akan selalu ingat kepada sesuatu itu. Kapan ya saya bisa beli itu? Kapan saya bisa beli itu? Terus dia akan ingat, sambil ingat terus dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Begitu juga kita ketika cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana saya ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sih rasanya doa saya diijabah oleh Allah itu seperti apa, bagaimana? Nah itu yang harus kita cari, ya, seperti itu. Nah terus bagaimana dong? Kembalikan kepada diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Sampai kemana-mana pun mencari Allah, Allah ada di mana tidak mungkin akan ketemu, tapi ada di dalam dirinya sendiri. Ini di dalam dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa menaklukkan dirinya sendiri, dia sudah mengenal dirinya sendiri, maka secara otomatis dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya, itu adalah kita bisa menaklukkan dengan mengenal pada diri kita sendiri. Kalaupun kita mengucapkan la ilaha illallah, ucapin astaghfirullahalazim, itu sudah seluruhnya dari mulai alif lapan astagh sampai al-azim, mimnya lapan al-azim. Itu di situ maknanya kita tafakkur, tadabbur dalam hati, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ sudah selesai. Allah suka, Allah senang seperti itu daripada banyak-banyak. Kemudian ucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan sallallahu ala Muhammad, kalimat sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau salawat yang lain yang jumlahnya ada 4444 salawat. Itu kita nggak perlu banyak salawat, cukup kita yang kita suka saja, yang kita senang saja. Bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ingat kepada Allah, insya Allah kita telah menanamkan benih makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ingin makrifat, kita ingin mengenal Allah, kita ingin pulang ke negara asal kita, yaitu akhirat, kita harus mempersiapkan diri, kita harus menanam agar buahnya kita bisa menuai nanti di kuburan nanti. Ketika malaikat munkar dan nakir menanyakan, ketika kita menunggu dunia ini ditutup atau hari kiamat, kita persiapkan di situ. Jadi dengan zikir itu kita adalah menanam benih agar tumbuh pohon kebaikan. Karena itu dengan peringatan haul Nabi besar haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, marilah kita sama-sama meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini takut sudah pada dingin, kurang lebihnya mohon maaf. Saya bisa sedikit sekelumit menyampaikan tentang karomah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pasti niat kita ini adalah ingin menjadi murid daripada
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, mudah-mudahan di kemudian hari di masa yang akan datang kita lebih ditingkatkan lagi, karena iman kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pada akhirnya kita akan mati, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu selalu melihat, mengawasi, tidak tua, tidak muda, tidak orang orang kecil, semuanya pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, dengan zikir insya Allah kita menanam benih pohon yang nanti akan kita petik ada buahnya di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Hadinallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi